Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih. Berdoanya udah nampak serius, nampak khusyuk. Mudah-mudahan diawali dengan berdoa. Kegiatan kita dapat hasil yang memuaskan dan prosesnya berjalan lancar. Amin ya robbal. Bapak mau cek kehadirannya dulu. Adinda Sri Lestari, Vinesa sakit. Siapa yang dekat Vinesa rumahnya? Udah, jauh-jauh semua. Dapat kabarnya gimana Vinesa? Sakit apa? Demam. Udah. Sakit mata. Oh, ya ya. Mudah-mudahan lekas sehat si Vinesa ya. Wida Nasution, Zahira Bianita. Oh ya, Zahira izin ikut musabakah tilawatil Quran tingkat kabupaten ya. Tadi Zahira dia mewakili kecamatan Tunggal Ulu. Kita doakan mudah-mudahan menang kawan kita. Amin. Karena kalau kawan kita berhasil, kita sebagai temannya pasti bangga. Punya teman yang menginspirasi. Oke, nah baik Ananda semua, terima kasih sudah tertib, sudah tenang. Untuk kegiatan hari ini, kita akan lanjutkan kegiatan kita, yaitu belajar tentang KKA. KKA itu kepanjangan dari Coding dan Kecerdasan Artifisial. Hari ini kita akan belajar tentang etika kecerdasan artifisial. Nah, sedikit Bapak sampaikan di awal, adapun tujuan pembelajaran kita, setelah pembelajaran ini, diharapkan Ananda semua bisa paham dan mengerti bagaimana etika yang baik ketika menggunakan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu kata yang diambil dari serapan bahasa Inggris. Kalian pasti udah kenal dengan AI. Ya kan, udah sering dengan AI. AI itu kepanjangannya Artificial Intelligence. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kecerdasan artifisial. Untuk berikutnya, biar makin semangat, biar makin cinta tanah air, kita melantunkan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama. Bapak persilakan untuk berdiri, silakan. Oke, nyanyi dengan hikmat, dengan penuh rasa bangga bahwa kita adalah bagian dari Indonesia. Indonesia. Oke, mantap sekali. Silakan duduk, Ananda. Suaranya lantang menggambarkan semangat yang luar biasa. Oke, terima kasih. Berikutnya, biar semangatnya udah, Bapak udah dengan semangatnya, kekompakannya udah Bapak kasih jempol, keren. Berikutnya, konsentrasinya lagi, biar lebih fokus. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya mengikuti gerakan yang di depannya. Siap, kita mulai. Fokus ke tayangan di depan, ikutin gerakannya dengan baik. Oke. Ya, tangan kanan. Mancing. Motong timun. Mukul paku. Yang kedua. Tarik. Ada monyet. Ya. Very good. Yang ketiga. Mutar. Oke, excellent, luar biasa. Yang terakhir, dua tangan.
Oke, mantap sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Mantap. Tadi 1 jempol, sekarang 2 jempol. 2 jempol Bapak kasih untuk Ananda semua. Nah, berikutnya. Tadi udah Bapak kasih pengantar sekilas bahwa KA itu adalah kecerdasan artifisial. Dia sama dengan AI. Kira-kira nih, siapa yang mau ngasih pendapat? Kira-kira kalau Bapak tanya, apa sih pengertian dari KA atau kecerdasan artifisial atau AI ini? Siapa yang mau kasih pendapat? Silakan. Boleh angkat tangan? Jangan ragu-ragu. Ingat, yang paling utama itu adalah berani mencoba. Jawaban benar atau salah, itu poin berikutnya. Siapa angkat tangan? Helen. Helen boleh kesini, Helen. Menurut Helen, AI atau KA itu apa? AI itu seperti teknologi seakan-akan seperti robot, tapi robot itu didesain atau dirancang seperti bagaimana manusia itu. Oke, tepuk tangan buat Helen. Jawabannya bagus dan benar. Jadi AI itu adalah kecerdasan yang dirancang untuk apa? Meniru kecerdasan manusia. Tujuannya untuk apa? Bisa yang tadi disampaikan oleh Sila. Dia memproses informasi untuk diajak ngobrol misalnya. Ataupun dia bisa juga mengambil keputusan ya. Sampai sini paham apa itu AI? Paham ya? Oke, bagus. Berikutnya, ini beberapa contoh penerapan kecerdasan artifisial atau AI. Yang tadi Helen sebutkan, itu juga termasuk contoh pengembangan dari kecerdasan artifisial atau AI. Yang tadi Sila contohkan, ini misalnya ini nih, diajak ngobrol. Halo Google, tolong buatkan saya resep buat cengkodok. Halo Helen, katanya kan dia biasanya kenal kalau kita udah menggunakan beberapa kali. Ya enggak? Kita udah pernah memasukkan data, saya Helen. Besok-besok ketika kita menggunakan, kita sapa dia, dia akan nyapa balik nih, menggunakan data yang pernah kita masukkan. Data kita itu akan disimpan dan direkamnya. Halo Helen, baiklah, saya akan mencoba memberikan rekomendasi resep yang cocok untuk buat cengkodok. Muncullah resepnya, gitu kan? Dia bisa jadi asisten virtual. Oke? Berikutnya, rekomendasi produk. Siapa yang bisa kasih contoh? Kecerdasan artifisial yang bisa membuat kita mempunyai pilihan untuk rekomendasi produk. Kira-kira aplikasinya apa sih? Naila? Shopee, benar? Selain Shopee apa lagi? Lazada. Selain Lazada apa lagi? Tokopedia. Selain Tokopedia masih ada lagi? Apa? Blibli. Biasanya kalau nyari video kita buka aplikasi apa? TikTok. Ini ya? Apa lagi? YouTube. Nih. Oke. Berikutnya yang sering dekat dengan kita punya grup WA. Nah, di dalam WA juga ada AI sekarang. Ada Meta AI yang tadi udah kamu sebutkan. Sampai sini paham? Mungkin ada yang mau menambahkan kecerdasan artifisial lain yang pernah kamu ketahui yang ada di sekitar kita. Apalagi kira-kira? Helen, boleh? Ke depan sini, Helen. Aplikasi AI yang pernah saya gunakan yaitu Meta AI, ChatGPT, dan Cici AI. Oh, Cici. Oke, tepuk tangan buat Helen. Wah, keren sekali. Helen pernah gunakan Meta AI, ChatGPT, sama Cici AI. Ada yang lain mungkin mau menambahkan ChatGPT itu gimana sih cara kerjanya? Siapa yang pernah menggunakan ChatGPT selain Helen? Ada? Najwa pernah? Fahri pernah? Ada yang pernah yang lain? Kalau belum ada yang pernah, kita panggil Helen lagi. Helen kesini lagi, Helen. ChatGPT itu cara kerjanya seperti apa? Nah, boleh sini Helen bantu kasih tahu Bapak, kasih tahu teman-teman. Jadi cara kerja ChatGPT itu
Kita bisa memberikan pertanyaan atau mungkin memberikan hal-hal yang kita tidak ketahui. Nanti dia akan memberikan jawabannya, dan juga jika misalnya kita ingin meminta gambar, nanti dia akan langsung memberikan gambarnya, tapi gambar AI. Tunggu Helen, belum selesai. Yang kedua, Cici AI ya. Nah, ada yang pernah menggunakan Cici AI selain Helen? Ada. Siapa? Kiva pernah? Nah, nanti Kiva tolong tambahkan. Helen, Cici AI gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya tuh sebenarnya Cici AI itu lebih untuk ke teman ngobrol, tapi versi robotnya. Juga dia bisa untuk bantu kita mengerjakan tugas sekolah yang susah, meminta gambar AI, dan lain sebagainya. Makasih Helen. Tepuk tangan buat Helen. Wah, yang meriah tepuk tangannya. Ini keren nih pengalamannya. Kiva boleh nambahkan? Sama kayak Helen sampai di sini kira-kira paham? Ini beberapa contoh penggunaan AI yang ada di sekitar kita. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Nah, perhatikan beberapa video di depan. Perhatikan baik-baik. Bapak akan tayangkan video. Mbak, ini lagi kerja apa? Saya kerjanya doorsmith elektronik, Mas. Semuanya saya cuci sampai kinclong, walau agak nyetrum dikit. Loh Mas, kok pakai gerinda? Biasanya memang gini Mas, lebih cepat. Iya, cepat mampus. Guys, daripada minum kopi, lebih mantep beli jus lava. Jus Panasnya lava. membakar sampai ke hati. Mbak yang pesen ojol kan? Ojolnya Saya pakai helikopter aja ya, helikopter. biar cepat. Woi, lu mau bikin gue bangkrut? Mas, ini lagi kerja apa? Saya kerjanya ngasih makan dinosaurus Mbak, tapi agak ngeri. Soalnya yang kerja sebelumnya pada hilang semua. Soalnya yang kerja sebelumnya hilang semua. Ya iya ya. Yang dipelihara dinosaurusnya enggak. Oke. Pernah lihat video semacam ini di sosial media? Pernah. Kira-kira kesan apa yang pertama kali terlintas ketika lihat video seperti ini nih? Bohong, Bohong kata Syam. Bagus Syam. Kalau Jack? lucu, Lucu. aneh, Aneh. Aneh. tidak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Aneh, Pak. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Aneh, Aneh. tidak masuk akal. Tidak masuk akal. J. Aneh. Aneh. Helen? Aneh tidak masuk akal dan benar yang kalian sampaikan itu benar. Videonya bisa jadi ketika kita lihat, wah aneh nih. Oh, tidak masuk akal nih. Oh, tidak nyambung kayaknya gitu kan. Kira-kira kalau Bapak tanya, apakah tadi video itu adalah video nyata? Nyata atau tidak? Tidak, kan? Tidak. Nyata atau tidak? Tidak. Tidak. Nyata atau tidak? Tidak. Bapak tanya sebelah sini. Kira-kira video tadi menurutmu nyata atau tidak? Padahal gambarnya itu kan tidak ada kayak kelihatan apa gitu ya, editan. Gambarnya kelihatan asli, helikopternya kelihatan asli kan, dinosaurusnya kelihatan asli, jus lavanya juga kelihatan asli. Kira-kira kalau menurut Askia nyata atau tidak? Tidak. 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 Menurut Ares nyata atau tidak, Ares? Nyata? Tidak. 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 Oke, yang lain nyata atau tidak? Tidak ya. Oke. Sepakat kita video itu tidak nyata. Pertanyaan kedua, benar. Kira-kira menggunakan kecerdasan AI yang seperti tadi, mungkinkah akan ada peluang orang-orang melakukan tindakan kejahatan menggunakan AI? Mungkin enggak kira-kira? Bisakah orang bikin kejahatan menggunakan AI? Bisa. Apa contohnya kira-kira? Kalau menurut Nurul apa? Bikin berita yang palsu. Nah, bikin berita yang palsu kata Helen. Kata Nurul. Hoax ya, hoax. Bisa dibikin pakai AI berita palsu? Bisa. Kalau menurut Ayu, bisa enggak kira-kira kemungkinan tindakan kejahatan pakai AI? Bisa. Contohnya apa kira-kira? Contohnya? Bikin fitnah gitu. Nah, bikin fitnah kata Ayu. Benar. Nah, pertanyaan terakhir. Kira-kira bagaimana cara kita
agar tidak terdampak negatif dari video AI? Apa yang bisa kita lakukan? Teliti, Kita harus teliti, teliti. harus teliti, Harus teliti. Taza? teliti, Harus teliti. harus teliti. Harus teliti. Oke. Ares. Harus apa, Ares? Harus teliti. Harus teliti. Benar. Kita harus teliti melihat tayangan video. Dengan ketelitian itulah yang namanya berpikir kritis. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada tidak? Tidak. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya kita akan ada permainan games untuk apa? Mencocokkan kira-kira bagaimana cara kita. Tadi ada salah satunya kita harus teliti. Selain teliti, apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari dampak buruk penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, poin ini namanya etika. Contohnya, aktivitas pertama, berbagi informasi yang benar dan terpercaya. Itu etika yang benar atau etika yang salah? Etika yang benar. Maka kita tarik garisnya ke sini. Oke? Oke, untuk poin yang pertama, udah kita lihat contohnya. Poin yang kedua, siapa yang mau ke depan? Nah, ayo silakan yuk. Oke, ayo boleh bacakan. Hormati privasi dan batasan individu adalah etika yang benar. Tepuk tangan buat Ayu. Oke, berikutnya siapa lagi yang mau ke depan? Silakan, tangan kanan, Taza. Ini ketua kelas kita nih. Wow. Bacakan. Bersikap empatis dan peduli, etika yang benar. Oke. Bersikap empatis dan peduli adalah etika yang benar. Bagus. Tepuk tangan buat Taza. Masih ada dua lagi. Siapa yang mau? Oke, sampai di sini kira-kira ada yang punya pertanyaan? Udah paham kira-kira? Bisa bedakan mana etika yang cocok, mana etika yang tidak cocok? Bisa ya? Oke, untuk lebih lengkapnya, Ananda, etika itu bisa kita kelompokkan. Yang pertama ada prinsip keadilan. Ya, kita harus adil, tidak boleh diskriminatif, tidak boleh membeda-bedakan suku, membeda-bedakan agama, membeda-bedakan bahasa. Itu namanya adil ya. Berikutnya privasi. Itu yang dijawab oleh Airin dengan Naila tadi. Data pribadi kita wajib kita lindungi. Karena tidak semua orang boleh tahu data pribadi kita. Bisa jadi ada orang yang punya niat jahat, data pribadi kita tadi digunakan untuk kejahatan. Berikutnya tanggung jawab. Kita harus bisa bertanggung jawab atas semua yang kita informasikan. Kita harus bisa tanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Karena bisa jadi dampaknya akan menuntut tanggung jawab itu. Andai kata kita tidak berhati-hati dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Yang terakhir, keamanan. Keamanan ini mirip seperti penggunaan privasi data pribadi. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, begitu kita akan diskusi. Silakan diatur kelompoknya. Nurul, ayo, cek. Silakan dibaca. Nah, silakan kalian diskusikan bersama kelompok. Di sana ada petunjuk untuk mengerjakan tugasnya. Kita akan lanjutkan dengan presentasi. Tapi sebelum itu, sebelum presentasi, kita mau nyanyi biar semangat, biar kompak, biar fokus. Nyanyi lagu Di Sini Teman, Di Sana Teman ya. Oke, siap. Bapak kasih aba-aba. 1, 2, 3. Di sini di sana di mana-mana kita tak ada musuh, semuanya saling menyayangi, saling bantu membantu, saling sayang dan sopan, sama teman, saling
saling sayang dan sopan sama teman. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Kita akan mulai dari kelompok yang bersedia dulu. Kelompok mana yang bersedia tampil duluan? Kelompok Highland, boleh ke depan sini. Sudah Highland, kelompok Sila, bagus, boleh. Oke, yang duduk silakan perhatikan baik-baik. Ini penampilan dari kelompoknya Highland. Silakan, kelompok Highland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titan Ellen Evrilia dan teman-teman sekelompok saya atas nama Ega Saskia Saputri, Muhammad Tegar Wahyudi, dan Nopal Dwi Pranaja. Pada hari ini kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. C. Kegiatan atau tugas. Aktivitas 1, diskusi. 1. Pernahkah kamu menggunakan kecerdasan artifisial, misalnya Google Translate, chatbot, atau aplikasi menggambar? Ya, pernah. Kami semua pernah menggunakan semuanya. 2. Menurutmu, apa dampak positif dan negatif dari kecerdasan artifisial? Yang pertama, dampak positif, yaitu bisa memberikan informasi yang belum kita ketahui. Yang kedua, yaitu dampak negatif, takut termakan berita hoax yang palsu dan tidak benar. Aktivitas 2, studi kasus. Perhatikan contoh berikut. A. Seorang siswa menggunakan kecerdasan artifisial untuk menyontek PR. B. Seorang siswa menggunakan kecerdasan artifisial untuk mempelajari materi yang menarik. Pertanyaan 1. Mana yang sesuai dengan etika kecerdasan artifisial? 2. Mengapa menurutmu demikian? Jawaban nomor 1. B. Karena kalau yang A tidak sesuai dengan etika kecerdasan artifisial. Nomor 2. Yang A tidak sesuai dengan etika kecerdasan artifisial karena digunakan untuk hal buruk yang tidak diperbolehkan. Sekian hasil diskusi kami. Jika salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebelum kelompok Highland duduk. Kelompok yang lain, ada enggak yang mau bertanya? Udah jelas yang mereka sampaikan? Udah jelas sekali. Tepuk tangan buat kelompok Highland. Tepuk tangan yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprisila dan yang terdiri atas nama Siam Zahira, Fahri Febriansyah, dan Azilal Farid Atalla. C. Kegiatan atau tugas. Aktivitas 1. Diskusi. 1. Pernahkah kamu menggunakan kecerdasan artifisial, misalnya Google Translate, chatbot, atau aplikasi menggambar? Pernah. Saya pernah menggunakan Cici AI. 2. Menurutmu, apa dampak positif dan negatif dari kecerdasan artifisial? Dampak negatif, menjadi teman komunikasi, memberikan informasi penting. Dampak negatif, jika menggunakan teknologi AI terus-menerus, kita akan menjadi mengandalkan kecerdasan AI daripada otak sendiri. Aktivitas 2, studi kasus. Perhatikan contoh berikut. A. Seorang siswa menggunakan kecerdasan artifisial untuk menyontek PR. 2. B. Seorang siswa menggunakan kecerdasan artifisial untuk mempelajari materi yang menarik. Pertanyaan 1. Mana yang sesuai dengan etika kecerdasan artifisial? 2. Mengapa menurutmu demikian? Jawaban 1. B. Karena AI digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat daripada untuk menyontek PR menggunakan kecerdasan AI. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali ke tempat, kelompok yang duduk ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada, berarti udah lengkap. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, silakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Sila. Oke. Kelompok Haji, kelompok Airin. Habis kelompok Airin baru kelompok Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutiaji, akan membacakan hasil kelompok saya beserta kawan-kawan yang bernama Ratu, Akifah, dan Fadlan. Hasil kelompok C. Kegiatan atau tugas. Aktivitas 1. Diskusi 1. Pernahkah kamu menggunakan kecerdasan artifisial atau misalnya Google Translate, chatbot, atau aplikasi menggambar? Jawab. Pernah, seperti Google, Cici, dan chatbot. 2. Menurutmu apa dampak positif dan negatif dari kecerdasan artifisial? Dampak positif. Dapat menjawab pertanyaan yang tidak kita ketahui. Dampak negatifnya, kita bisa kapan saja mendapatkan berita hoax atau berita yang belum tentu pasti. Aktivitas 2. Studi kasus. Perhatikan contoh berikut. A. Seorang siswa menggunakan kecerdasan artifisial untuk menyontek PR. B. Seorang siswa menggunakan kecerdasan artifisial untuk mempelajari materi yang menarik. Pertanyaan. 1. Mana yang sesuai dengan etika kecerdasan artifisial? 2. Mengapa menurutmu demikian? Jawab. 1. Yang B. Karena yang A tidak sesuai dengan kecerdasan. 2. Jawab. Karena kecerdasan artifisial tidak untuk digunakan menyontek PR, melainkan untuk mempelajari materi yang menarik. Demikianlah hasil berdiskusi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita kuis. Fokus dulu, fokus. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Fokus. Masih sinkronkan antara pikirannya dengan kondisinya, dengan alat geraknya. Tepuk pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Oke, mantap sekali. Tepuk pagi. Siang. Pagi. Ini ngapain sih Pak? Si Mizan. Tepuk pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Oke, mantap. Kita kuis. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Berarti pemahamannya udah bagus. Pemahamannya udah sesuai dengan yang kita pelajari. Nanti yang mau menjawab, acungkan tangan. Nanti Bapak yang akan pilih beberapa orang yang memberikan jawaban. Oke ya. Pertanyaan pertama, ini berkaitan dengan materi kita yang udah kita pelajari. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Naila. Sistem yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia. Oke, kecerdasan yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia. Benar? Oke, bagus Naila jawabannya benar. Boleh kasih tepuk tangan buat Naila. Pertanyaan kedua. Apa contoh etika yang baik dalam menggunakan kecerdasan artifisial? Memberikan informasi yang benar.
memberikan informasi yang benar. Oke, tepuk tangan buat Helen. Berikutnya lagi, apa contoh etika yang buruk dalam menggunakan kecerdasan artifisial? Sila, habis Sila baru Ayu. Menggunakan akun palsu. Menggunakan akun palsu, benar. Tepuk tangan buat Sila. Ayu. Membuat contekan pakai AI. Membuat contekan pakai AI, benar. Tepuk tangan buat Ayu. Oke. Bapak rasa cukup? Sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita dengan tepuk semangat. Oke, terima kasih. Cukup untuk pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.